Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kang Amin Nawawi di kesempatan sore hari ini yang sangat indah sekali. Kebetulan pada hari ini, sore hari ini kita berada di objek wisata Taman Cimanggu Garden, tepatnya di Desa Gunung Larang, Kecamatan Salem ya, Kabupaten Brebes. Dan alhamdulillah setelah kita masuk ke sini, tempatnya sangat asri sekali, nyaman sekali, dan juga di dalam hutan, alami sekali. Dan kebetulan saya tertarik dengan objek wisata di sini karena memang dari strukturnya yang sangat kreatif, dan kebetulan ini digagas dan diprakarsai oleh mantan Kepala Desa Gunung Larang, Bapak Edi Sutrisno. Kebetulan saya sudah berada dengan beliau, Bapak Edi Sutrisno. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Edi. Dan saya alhamdulillah bisa bermain ke objek wisata yang dibuat oleh Bapak Edi dengan kreativitas Pak Edi, sehingga mudah-mudahan masyarakat dari berbagai wilayah, terutama Brebes Selatan maupun Utara, mobil khusus Bantar Kaung dan Salem, bisa berkunjung ke tempat ini karena memang lokasinya sangat luar biasa dan sangat menarik Pak Edi. Boleh diceritakan kenapa Bapak menggagas tempat seperti ini? Apakah ini pemikiran sendiri atau memang dibantu oleh teman-teman Pak Edi gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan Amin Nawawi Channel ya. Saya hadir di Taman Cimanggu. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa ini ya awal kita menggagas lokasi ini ya memang karena saya dulu waktu masih menjabat kepala desa, jadi ingin memanfaatkan lahan yang kurang produktif, dikata lahan tidur lah gitu. Kebetulan ini dari perkampungan pemukiman sangat dekat dengan akses jalan yang cukup dekat, dengan yang didukung dengan sumber air, dan air sangat melimpah di lokasi Taman Cimanggu ini. Berarti Pak Edi, maaf saya potong. Ini dibangun setelah Pak Edi menjabat kepala desa, apa memang waktu menjabat sudah dibangun? Ya ini kalau gagasan sih, kalau jadi sebelum waktu saya masih menjabat kepala desa, tapi ini dimulai di pembangunan yang lebih banyaknya setelah saya purna dari kepala desa. Kebetulan ya lahan ini sebetulnya lahan perhutani, tapi alhamdulillah sudah dikerjasamakan, sudah ada perjanjian ya, kerjasama ya. Ya memang ya tujuan saya membangun lokasi ini satu untuk ya mungkin menghilangkan kejenuhan, terutama tadinya warga Gunung Larang, untuk tempat bermain, tempat-tempat ramah bermain juga, yang karena tujuan yang lebih utama adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat. Baik. Seperti contoh mungkin kita kalau ini seandainya ke depan lebih ramai, lebih maju, bisa masyarakat sini, bahkan mungkin masyarakat luar mengadakan atau membuat warung-warung kecil, mungkin bisa menjual makanan atau yang lainnya di lokasi ini. Jadi intinya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat begitu ya. Pak ya. Menarik sekali pemirsa dimanapun berada, bahwa
ini adalah gagasan pribadi dari mantan Kepala Desa Gunung Larang, Bapak Edi Sutrisno. Beliau saya yakin banyak akses di luar, banyak kenalan di luar, bahwa beliau adalah seorang tokoh kepala desa yang unik, yang hebat, sehingga bisa mendesain lahan tidur yang beliau sampaikan menjadi objek wisata. Dan ke depan mudah-mudahan ini menyedot para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, mudah-mudahan harapan ke atas, harapan ke depan nanti gitu ya. Namun Pak, kalau boleh tahu di sini ada beberapa tempat, ada pemancingan, kemudian ada tempat-tempat yang saya rasa untuk berkumpul keluarga, sekedar untuk makan, untuk santai, untuk bermain gitu ya. Kalau musola ada nggak Pak di sini? Ya kebetulan sangat saya prioritaskan tempat sarana ibadatan, musola ada, dan juga fasilitas yang lain seperti tempat restoran, gazebo, aula, sarana olahraga, juga lapangan voli itu ada 2 unit, juga alhamdulillah tempat parkir yang sangat luas, dan jalan mungkin kedepannya untuk permainan motor anak gitu ya, itu sudah kami siapkan. Memang ini masih banyak sekali kekurangan, namun ya fasilitas yang sangat penting insya Allah sudah disiapkan, termasuk warung-warung, kantin juga ada, terus ya kolam pemancingan dan perusahaan juga ada. Ya ini mudah-mudahan kedepannya ini lebih dikembangkan lagi. Baik, terima kasih Pak Edi. Pemirsa dimanapun berada, luar biasa tujuan Pak Edi untuk membangun objek wisata adalah untuk memanfaatkan lokasi atau lahan tidur dan lebih kepada ekonomi masyarakat di sekitar sini bisa menjajakan jajanannya, buah tangannya ketika nanti ada pengunjung di sini, sehingga ketika orang-orang yang masuk ke sini sekedar untuk mencari sebuah ketenangan bersama keluarga, tidak kesulitan dengan makanan-makanan yang disediakan di tempat wisata ini. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa mudah-mudahan tayangan video ini bisa dilihat dan didengar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes, sehingga nanti bisa berkembang pesat dan ini menjadi ikon untuk Desa Gunung Larang, kemudian Kecamatan Salem, dan tentunya Kabupaten Brebes, sehingga para wisatawan baik dari dalam maupun dari luar bisa berkunjung ke sini dan bisa menikmati indahnya alam di Taman Cimanggu Garden, Desa Gunung Larang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Kemudian yang menarik lagi pemirsa dimanapun berada, bahwa ini hasil kreativitas, ini murni hasil desain dari Pak Edi Sutrisno, mantan Kepala Desa Gunung Larang. Dan perlu dicontoh untuk kepala desa lainnya, baik yang ada di Kecamatan Salem maupun di luar Salem, terutama Kabupaten Brebes, bahwa sosok Pak Edi perlu kita contoh dan perlu kita adopsi daripada karya-karyanya, sehingga beliau bisa mewujudkan sebuah objek wisata dan bisa mendesain tempat-tempat yang tadinya katakanlah lahan kosong, kemudian di alam terbuka, tapi ini buktinya seperti ini, sangat indah sekali, sangat indah dan sangat nyaman sekali. Dan harapannya Pak Edi semoga kedepannya ini ada perpaduan, bahwa selain daripada objek wisata juga ada religinya begitu ya, sehingga karena masyarakat kita kan pada umumnya adalah muslim, kemudian ada tempat-tempat yang mungkin dianggap religi, nanti akan nambah lagi para pengunjung, para wisatawan yang berkunjung ke Desa Gunung Larang, tepatnya di Taman Cimanggu ini gitu ya. Terus Pak Edi, ini tentunya ini tidak lepas dari biaya Pak Edi. Kalau boleh saya tahu, ini merogoh kocek berapa ini Pak Edi, atau pribadi atau memang ada donatur lain begitu Pak? Ya untuk sementara ini kalau masalah biaya nominalnya yang mungkin saya punya besar kecil yang cuman ya ini saya membangun tahap demi tahap ya berhasil. Jadi ya diawali memang awalnya dari boleh dikatakan iseng ya, tapi kebetulan saya posisi pertama juga, jadi saya
walaupun tidak mengerjakan dengan tangan sendiri, tapi ya murni ini kreativitas atau ide saya. Nah, insya Allah ya, tapi ya banyak beberapa pihak yang membantu, mendukung ya, banyak mendukung. dukungan ya. Kebetulan dari rektor, dari profesor UGM juga sudah hadir di sini. Luar biasa, luar biasa. Kemudian kebetulan mungkin ada acara di RPPS sampai sini. Dan juga kedepannya ini memang banyak sekali yang perlu dikembangkan, bukan wisata alam saja. Memang kedepannya saya menerapkan dan ingin wisata-wisata yang lain seperti wisata edukasi, seperti mungkin wisata-wisata. Kebetulan di sini banyak petani gula aren, mungkin bisa cara belajar memasak gula aren. Juga mungkin wisata buah, itu kan bisa tanaman buah di titik yang lain. Kebetulan ini lokasinya mungkin mencapai 10 hektar, terus luar biasa dikerjasamakan. Cuman ini ya yang baru kita kerjakan sekitar 2 hektaran termasuk lapangan. Baik. Memang awalnya saya membangun lapangan voli karena ya banyak masyarakat sini termasuk kalangan muda liburan kemana-mana. Jadi saya tujuan utamanya itu mengurangi, mencegah hal-hal yang negatif. Betul. Dengan adanya sarana olahraga, alhamdulillah bisa disalurkan ya hobi-hobi anak-anak muda. Muda-mudi ramai kebetulan dipadukan dengan taman gitu. Jadi alhamdulillah ya, jadi ramai terus setiap sore latihan voli, bahkan pertandingan atau turnamen di lapangan voli sudah sering dilaksanakan. Baik Pak Edi, luar biasa sekali apa yang disampaikan. Nah sekarang setelah tadi saya tanya bahwa ini murni pribadi, walaupun memang bantuan moral dari beberapa pihak juga membantu ya, tapi ini murni mungkin dari merogoh kocak sendiri, kantong sendiri begitu. Tapi alhamdulillah. Nah ini menarik, kira-kira ini dipatok berapa sih kalau kita pengen masuk ke sini? Ya tiket istilahnya. Tanda masuk ya masih sangat murah nih. Ini cuma cukup dengan uang Rp5.000 bisa memanfaatkan fasilitas di sini. Juga ada kolam renang ya, juga dikelilingi dengan sungai atau kali Cisompok yang kebetulan kalau musim hujan sangat bagus. Mungkin bisa di alam jeram kedepannya, juga mungkin bisa kita memberdayakan perikanan ya, itu juga bisa. Betul. Dengan air ini sangat subur sekali di sini, bisa mengambil sumber air dari manapun. Pemirsa, cukup dengan Rp5.000 teman-teman dimanapun berada bisa masuk ke sini dan bisa menikmati indahnya wisata Cimanggu Garden yang ada di Gunung Larang hanya dengan Rp5.000. Oleh karena itu teman-teman sahabat channel Kang Hamim Nawawi, monggo barangkali teman-teman dari manapun silakan datang berkunjung ke sini, nikmati pemandangan yang asri di alam terbuka tapi penuh dengan keindahan. Hanya dengan uang Rp5.000 bisa masuk ke sini sepuasnya. Juga untuk teman-teman kepala desa, ini saya sampaikan, ini adalah sebuah terobosan dari Bapak Edi Sutrisno. Beliau adalah orang hebat yang ada di Gunung Larang. Barangkali ada semacam studi banding atau kegiatan lain, monggo alternatif pilihan tempat bisa datang ke objek wisata Taman Cimanggu Garden yang ada di Gunung Larang. Semoga ke depan semakin maju ya Pak ya. Amin. Nah, semoga semakin maju, semakin dikembangkan fasilitas yang ada di sini, dan harapan besarnya adalah bisa menyedot para wisatawan baik dalam maupun dari luar, dan bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Teman-teman dimanapun berada, demikian perbincangan singkat dengan Bapak Edi Sutrisno, pengelola objek wisata Taman Cimanggu Gunung Larang, dan kita doakan semoga beliau sehat selalu, bisa mengembangkan ide-ide kreativitasnya dalam rangka membangun sebuah objek wisata. Terima kasih Pak Edi, semoga sukses selalu ya Pak Edi ya. Amin. Nggih. Monggo silahkan diliput ke tempat-tempatnya Mas.
Pak Pemirsa, ini juga di Taman Cimanggu Garden ini juga ada kolam renangnya untuk anak-anak bermain di sini. Ini sangat strategis sekali dan airnya pun sangat alami sekali. Kemudian ini juga ada burung juga di sini. Ada burung-burung juga di sini, luar biasa. Nah, ini luar biasa lah untuk kedepannya. Ini gazebonya. Kemudian di sana itu apa Pak? Itu ada pemancingan. Ada tempat bakar-bakarnya. Iya. Itu ke atasnya nanti kalau dikembangkan lagi lebih bagus Pak itu. Baik. Apalagi kalau ada permainan itu Pak, apa ya, permainan yang pakai itu sudah luar biasa itu. Gazebo-nya banyak, kemudian pemandangan sekitar juga banyak. Pemirsa, itu ada sungai, kemudian ada pemancingan juga, ada tempat bakar-bakarnya juga. Ini lebih coba sini. Coba Pak, sini Pak. Di depan ada jembatan. Ini buat misalnya buat terapi ikan. Nah, ini terapi ikan juga, Bapak sini Pak. Ini buat terapi ikan juga. Ini ikannya Ini masih ini belum. belum. Depannya ya. Depannya insya Allah buat terapi. Enak ini dibikin terapi ikan juga. Kemudian ada musola juga ya Pak ya. Iya. Musolanya juga ada, airnya juga sangat strategis pemirsa. Pokoknya wah mantap lah. Mantap untuk menghilangkan penat setelah seharian kita bekerja atau seminggu hari kerja kita weekend di sini, kita merefresh otak kita di sini sehingga kita merasa nyaman, merasa adem dan ada sebuah nilai ibadahnya juga, karena memang ketika kita mensyukuri keindahan alam itu bagian daripada tajabur alam. Itu ya, ketika kita bertajabur alam itu bagian daripada rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam yang sangat indah. Kebetulan ini dipoles demikian rupa sehingga menjadi sebuah taman. Itu sih burung apa Pak itu? Itu burung kalau di sini limbukan. Oh, limbukan. Ya, sejenis ini kepupur. Oke. Tapi ini kebetulan ini saat pandemi kemarin ada PPKM ini memang sedikit kurang terawat lah. Ini baru sekarang masuk ke minggu awal ini dibuka kembali Ya. Terus untuk pengunjung ketika butuh makanan ringan, kopi, rokok, berarti sudah ada yang jualan di sini? Ada. Jadi Jadi apalagi misalnya mau ada acara di sini, reunian atau mungkin acara keluarga atau mungkin rapat-rapat dari instansi, ya 2 hari atau mungkin 3 hari sebelum menghubungi dulu ya survei dulu barangkali berbarengan karena kebetulan aula baru satu. Memang rencana mau dibangun aula sebelah sana Pak. Terus untuk jadi bisa pesan dari awal gitu. Listrik sendiri sudah ada Pak di sini? Alhamdulillah sudah ada. Berarti untuk sound system ketika ada acara rapat bisa ya Pak ya? Iya, itu kan jalur listrik sudah Oke pemirsa, jadi jangan khawatir ketika kita punya acara di sini, baik reunian atau memang ada acara pisah sambut sesama rekan kerja, sangat cocok alternatif tempat di sini. Dan mungkin untuk sedikit hiburannya atau musik sekedar untuk sound juga sudah disediakan. Intinya adalah secara keseluruhan sudah sedikit lengkap, sedikit sempurna, cuman perlu disempurnakan lagi. Karena ini prospeknya bagus Pak, saya lihat bagus. Semoga ke depan bisa dikembangkan secara luas dan bisa menggandeng beberapa donatur untuk mengembangkan ini sehingga di sisi ekonominya untuk masyarakat juga terangkat, kemudian di sisi
keindahannya juga semakin terawat begitu Pak ya. Baik Bapak Edi yang punya kawasan wisata Cimanggu Garden di daerah Gunung Larang, terima kasih bincang-bincangnya. Semoga bisa dilihat oleh yang lain, apalagi teman-teman Pak Edi yang pernah menjabat sebagai kepala desa yang ada di Brebes Selatan. Monggo berkunjung ke tempat ini untuk memanfaatkan tempat ini yang sangat luar biasa nyaman, asri, dan sangat menyenangkan ini. Semoga ini bisa berkembang lebih pesat lagi dan tentunya untuk masyarakat Gunung Larang ini lebih bermanfaat lagi. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya, semoga sukses ya Pak ya. Terima kasih pemirsa, demikian saya liputan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ke depan ini bisa berkembang pesat menjadi lebih sempurna lagi sehingga masyarakat bisa mengakui untuk wilayah Gunung Larang bahwa di sini ada objek wisata dan bisa diakui oleh Kabupaten Brebes dan mudah-mudahan secara nasional nanti bisa dilirik oleh Dinas Pariwisata. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.